Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bagaimana Saya Membentuk Perusahaan Saya. Sebelum kami membahas makalah kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurjana dan nama teman saya Ibna Faiza. Kami dari semester 7 unit 1. Tugas mata kuliah ini ialah mata kuliah Manajemen Bisnis Perusahaan Startup Islam. Membuat badan hukum. Jika Anda memiliki ide untuk sebuah perusahaan, setelah menguji dan memvalidasi, Anda merasa memiliki potensi untuk menjadi sebuah bisnis yang layak. Itu adalah bagian yang mudah. Anda dan rekan pendiri Anda sekarang siap untuk terus maju dan melibatkan pelanggan potensial, membangun produk pertama, dan meluncurkan perusahaan. Namun, sebelum Anda memiliki semua hal yang menyenangkan itu, dalam bab ini kami akan memberi Anda beberapa dasar tentang membuat badan hukum formal dan seluk-beluk apa yang ingin Anda lakukan lebih awal. Setiap langkah dalam bab ini berisi banyak pilihan, variabel, nuansa. Jadi, kami sangat menyarankan Anda untuk mencari bimbingan potensial dan keahlian pada semua item dari pengacara, ahli keuangan, mentor, dan penasehat. B. Organisasi. Pendiri bertemu dengan banyak startup awal yang sesuai dengan model idealisasi dari beberapa orang yang bekerja di garasi, bekerja keras untuk membangun produk mereka. Salah satu hal terakhir yang ada di benak mereka adalah jenis struktur bisnis apa yang harus mereka jalankan. Ini adalah kesalahan. Bahkan sejak awal, banyak struktur yang ada memberikan tingkat perlindungan, manfaat pajak, dan metode untuk berbagai kepemilikan di antara para pendiri dan investor yang tidak ada di luar payung hukum. Struktur untuk individu dan kemitraan. Kepemilikan tunggal, kemitraan umum dapat menawarkan keuntungan pajak tertentu untuk individu dan kelompok kecil, tetapi mereka membatasi fleksibilitas Anda mereka sebagai startup. Startup biasanya membutuhkan investasi modal untuk mempercepat kemajuan. Selain itu, struktur ini tidak membatasi tanggung jawab pribadi pendiri atau mitra umum. Dalam bahasa kemitraan juga tidak mengizinkan entitas untuk menawarkan opsi saham insentif atau ISO, opsi untuk membeli saham di perusahaan dengan harga rendah, dan dengan ini secara rinci nantinya. ISO atau opsi saham insentif adalah opsi untuk membeli saham di perusahaan dengan harga rendah dan dengan perlakuan pajak yang menguntungkan, yang diberikan kepada karyawan untuk merekrut, mempertahankan, atau memberi mereka penghargaan. LLC atau Limited Liability Company adalah perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, atau LLC adalah struktur organisasi bisnis yang memungkinkan perlakuan pajak tentu yang menguntungkan serta perlindungan tanggung jawab pribadi. Alasan terbesar untuk menggunakan struktur LLC adalah karena perlakuan pajaknya yang fleksibel. LLC dapat memilih untuk dikenakan pajak sebagai kemitraan dengan keuntungan dan kerugian yang didistribusikan kepada anggotanya, dan kemudian dikenakan pajak dengan tarif pajak pribadi, atau dapat dikenakan pajak sebagai perusahaan dengan tarif pajak perusahaan. Tarif pajak perusahaan pada umumnya lebih rendah, tetapi ketika LLC memilih untuk dikenakan pajak sebagai perusahaan, maka pendapatan kepada prinsipal dikenai pajak dua kali, sekali sebagai pendapatan untuk LLC dan sekali lagi sebagai pendapatan bagi individu. Anda perlu menghitung untuk memutuskan mana yang paling cocok untuk Anda jika untuk memilih rute LLC. C. Di mana saya bergabung?
Anda mungkin tergoda untuk memasukkan perusahaan Anda di negara sebagian asal Anda. Berpikir bahwa ini akan lebih mudah dan bahwa setiap negara bagian hampir sama dengan bisnis, bukan? Salah. Ada alasan mengapa lebih dari 50% dari semua perusahaan publik di Amerika Serikat tergabung dalam Delaware. Delaware telah membuat tujuan untuk memiliki lingkungan bisnis yang paling modern dan efisien yang tersedia. Dan pertanyaannya adalah, apa sih Delaware itu dan kenapa perusahaan-perusahaan lainnya menyarankan harus bergabung di Delaware? Dan selanjutnya yang akan disambungkan oleh teman saya, Ifna Faiza. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.